sudah lolos kok nggak berangkat-berangkat, kalian ditanyain terus nanti di sekitar rumah. Katanya lolos ke Mesir mas, kok nggak berangkat-berangkat? Katanya mau kuliah ke Mesir mbak, kok nggak berangkat-berangkat? Gitu terus. Nah itu suara-suara tetangga, itu suara-suara saudara itu, nah sudah ini ya, sudah apa namanya? Sudah biasa. Makanya saya dulu larinya ke pondok. Pokoknya tinggal di pondok, mau tidur mau apa di pondok nggak dengar suara itu. Nah ini salah satu bagian dari dinamika untuk kuliah ke Timur Tengah yang perlu kita sampaikan. Ini kalau Mesir ya, tapi kalau negara-negara lain beda ya. Jadi kalau Mesir non beasiswa itu tesnya ada 2 jalur sekarang. Pertama lewat Kemenak. Jadi Kemenak itu pokoknya bikin seleksi yang 20 besar langsung auto dapat beasiswa. Sisanya 1.500 sekian non beasiswa. Ya, jadi kotanya sudah 1.500-an tahun. Nah, kemudian kalau yang non beasiswa tidak usah bingung. Nah, kenapa? Karena kayak saya kan memutuskan dapat beasiswa, nggak ambil beasiswa ketika itu. Nanti di Mesir ketika sudah dapat istilahnya di Indonesia itu transkrip nilai mungkin ya, dapat daftar nilai. Kalau selama nilai kalian itu bagus, minimal jayid di sana, jayid itu setingkat apa mas ya? Jayid kalau sini apa? B, apa? A ya? Amin mungkin ya. Saya kan masih ada jayid jiddan, ada mumtaz. Yang mungkin kalau nggak B plus ya amin gitu, minimal itu. Ke sana, di sana banyak yang menyediakan beasiswa. Atau yang penting teman-teman lolos seleksi dulu, ya bisa berangkat dulu. Bisa berangkat, kalau berangkat dan beasiswa biayanya berapa? Biayanya kurang lebih di antara 20 jutaan untuk beli tiket, untuk pengurusan berkas dan lain-lain. Berkas itu maksudnya ijazah kalian, akte kelahiran, kemudian SKTK itu harus diterjemahkan ke bahasa Arab, dan penerjemahannya bukan penerjemahan biasa dan tersumpah, itu per dokumennya juga cukup mahal ya. Jadi kurang lebih nanti untuk sampai ke tiketnya, apalagi dolar sekarang mahal, itu kurang sekitar 20 jutaan. Nanti masih ada proses di sana namanya proses harus wajib melewati proses matrikulasi bahasa atau daurah lugha. Nah itu per levelnya juga harus bayar. Itu yang beasiswa maupun non beasiswa harus melewati matrikulasi bahasa resmi dari Al-Azhar. Ya, jadi setelah lolos seleksi baru matrikulasi bahasa. Nah matrikulasi bahasa semakin teman-teman pinter bahasa Arabnya, maka bayarnya semakin hemat. Karena per level itu bayarnya 110 dolar dan maksimal 7 level. Kalau kalian keterima sudah masuk ke level 5 atau 6 bisa langsung kuliah. Level 5 atau 6. Tapi kalau masih masuk keterima kok levelnya level 1, ya bayar 5 kali nanti. 500 dolar, 550 dolar. Berapa berarti mas? $500 sekarang? 8 juta? 9 juta. Nah, kurang lebih 9 juta. Tambah 9 juta dari 20 tadi itu harus 9 juta. Nanti belum yang lain. Nanti, jadi kalau total bersihnya mungkin kalau standarnya orang yang sekarang murid-murid saya kebetulan baru pada lolos dan masih proses menunggu untuk keberangkatan, itu habisnya ya kurang lebih sekitar 30-an juta. Ini untuk yang non beasiswa. Tapi tenang aja nanti di sana itu bisa cari beasiswa. Dan satu lagi, biaya hidup di Mesir itu murah. Biaya hidup di Mesir itu murah. Mungkin lebih murah daripada di Jogja. Nah, daripada kuliah di Jogja atau kuliah di Jakarta mungkin lebih murah di Mesir. Karena 1 bulan itu kita dapat sebenarnya megang uang saku itu sekitar 100 dolar atau ya 1.200 ke 300 itu sudah cukup. Itu untuk tempat tinggal, makan dan lain-lainnya. Ya. Dan beasiswa di sana itu bukan beasiswa untuk biaya pendidikan atau kalian dapat sanggup buat beasiswa. Karena biaya pendidikan di Al-Azhar itu super duper murah. Setiap tahun ini saya bilang setiap tahun, jadi daftar ulangnya kan tiap tahun. Itu 1 tahun itu bayarnya saya zaman dulu itu 97 pound Mesir. Waktu itu 1 poundnya 1.750 ribu. 1.750 rupiah, sorry. Berarti berapa? Ya nggak ada 200 ribu per
tahun. Kok yang nggak bayar? Ya itu nek cara apa namanya bahasanya santri sukotul wajib, menggugurkan kewajiban aja biar bayar gitu. Tapi jangan salah, mau bayar uang segitu saya antri sebulan. Ngantri ini sebulan mas. Untuk bayar itu antri sebulan. Datang hari ini penuh, ricuh nggak jadi besok berangkat lagi. Jadi kuliah di Al Azhar itu bayangannya mungkin teman-teman bisa nanti tanya-tanya ke orang tua atau ke guru-guru, bayangan kayak kuliah bisa tahun 80-an. Kalian kejar apa naik bis apa namanya naik bis umum gitu. Ya, kalau zaman sekarang kan kemana-mana naik motor di sini nge-grab, nah di sana nanti kita terbudaya dengan naik kendaraan umum. Itu ya untuk yang non beasiswa gitu. Nah sana bisa cari beasiswa. Nah kemudian ada jalur beasiswa lagi kalau teman-teman sudah keterima sudah sampai Mesir, jalur beasiswa nanti dapat beasiswa dari Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Indonesia, itu menyediakan juga beasiswa untuk anak-anak yang sudah sampai ke Mesir. Nah, mumpung Sekjen Basnasnya itu temannya Pak Yanto. Ya namanya Pak Subhan Khalid itu alumni Man Jogja, Man 1 Jogja itu temannya Pak Yanto tuh. Nanti kalau tadi teman-teman sampai sana non beasiswa, nanti tak tolong Pak Yanto mintakan beasiswa ke Pak Subhan. Itu temannya Pak Yanto, jadi Sekjen Basnas sekarang. Itu ada alokasi beasiswa di Basnas untuk teman-teman di Mesir. Jadi jalur yang untuk ke Mesir ya. Kemudian bisa juga ke Jordan yang ada Maroko, ada Tunisia. Ini jalurnya hanya ada jalur beasiswa. Itu pun hanya dari Kemenak dan PBNU. Cukup susah ininya apa namanya persaingannya karena setiap tahun mungkin hanya sekitar 50 orang. Kemudian yang terakhir ke Jordania, ini jalur yang paling mudah karena tidak ada seleksi kemampuan, hanya ada pemetaan kemampuan bahasa dan juga seleksi berkas. Jadi daftar langsung bisa masuk, tapi biayanya cukup tinggi untuk ke Jordan. Untuk ke Jordan itu dan Jordan tidak menyediakan beasiswa sama sekali. Sampai akhir tidak ada beasiswa. Untuk ke Jordan berangkatnya itu kurang lebih ya sekitar ya sampai sama ke Mesir lah 30-an ya, tapi biaya hidupnya di sana jauh lebih mahal dan kuliahnya masih bayar. Kalau ke Jordan di Jordan itu biaya hidupnya sebulan antara 3 sampai 4 juta, untuk semesterannya ya sekitar bayar per semesternya persis kayak di Indonesia lah 5 sampai 7 juta. Kalau di Jordan tuh murni apa namanya murni bayar, belum ada beasiswa ke Jordania. Gitu dulu mungkin dari saya, takutnya mohon maaf terlalu panjang mengurangi waktu pemateri yang lain, nanti bisa disambung dengan tanya jawab. Sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf dan Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Haji Landi Trisna Abdurrahman LCMH yang telah memberikan sosialisasi dan pemaparannya terkait dengan beasiswa maupun jalur-jalur untuk kuliah di Timur Tengah. Untuk pemaparan yang kedua dimohonkan dari pemaparan dari Saudara Faisal Ahmad Hadiansah, mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam IPWI dan santri Unggul Ponpes UII. Kepada Saudara Faisal kami persilakan 20 menit lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Baik, kalau tadi kita udah jauh-jauh ya ke Timur Tengah, ke Mesir, Maroko, terus Jordan, Tunisia, kita balik lagi dulu, mampir ke Jogja dulu ya. Kita flashback dulu atau mampir ke Jogja. Nah, sebelumnya yang terhormat Ustaz Dr. Suyanto, MSI MPD,
Kepala Mantiga Bantul sekaligus pengasuh Pondok Pesantren UI, Kiai kami, dan juga pemateri pemateri dan juga MC dan Bapak Ibu guru serta para undangan serta para siswa Mantiga Bantul. Kalau saya nyebutnya ini ya, siswa unggulan. Karena kalau di kami di Pondok Pesantren kami itu namanya mahasiswa Pondok Pesantren mahasiswa unggulan UI. Karena yang masuk ke situ itu sudah disaring dari lewat seleksi yang cukup panjang. Jadi yang di situ adalah mahasiswa yang berprestasi. Dan sama dengan kalian semua di sini duduk sini itu hasil daripada pemilihan yang cukup ketat. Nah, jadi saya nyebutnya kalian ini teman-teman semuanya ini siswa berprestasi Mantiga Bantul. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, sebelumnya sedikit di awal sesi perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Faisal Ahmad Ferdiansyah, ya, mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, dan juga saya penerima beasiswa santri Pondok UI. Dan alhamdulillah di tahun kemarin 2024 kami dinobatkan berikan anugerah menjadi mahasiswa berprestasi kedua tingkat Universitas Islam Indonesia. Ini berawal dari dulu pertama ya, jangan malu-malu. Berawal dari prestasi-prestasi yang saya kumpulkan dari mulai semester 1 atau bahkan sebelumnya, dari awal dulu ketika SMA. Oh ya, saya dari pondok pesantren juga ya. Kemudian sebagai mahasiswa dari semester 1 sampai semester 4 ketika itu. Akhirnya ketika itu alhamdulillah diberikan anugerah sebagai mahasiswa berprestasi kedua. Nah, kemudian di tahun kemarin juga 2024 alhamdulillah kami bisa berangkat dan terpilih dari seleksi nasional terlebih dahulu melawan UIN se-Indonesia dan juga kampus Islam, bahkan juga ada UGM dan segala macam untuk seleksi nasional pemilihan delegasi Indonesia di ajang International Universities Debating Championship di Doha, Qatar. Ini event debat bahasa Arab prestis sedunia. Dan ini alhamdulillah kami dari seleksi nasional tersebut terpilih menjadi salah satu dari 4 delegasi Indonesia menuju Qatar, dan alhamdulillah kemarin di sana kami cukup menang beberapa kali ya, walaupun cuma juga kalah juga gitu ya. Nah, tapi kita kembali dulu, kita mundur terlebih dahulu, kok bisa mas seperti itu? Nah, jadi kalau saya mengatakan orang sukses itu memang punya banyak perbedaan, tetapi mereka memiliki satu kesamaan, yaitu kerja keras, usaha. Tadi juga Ustaz Suyanto sudah menyampaikan bahwasanya beliau lahir bukan dari keluarga yang mampu secara ekonomi, secara finansial untuk membiayai untuk sampai perguruan tinggi. Begitupun juga dengan saya. Ayah saya petani, ibu saya guru di pondok pesantren. Oh ya, sebelumnya saya pesantren di Ponorogo, Jawa Timur. Ya, pondok pesantren Wali Songo Ngabar. Teman-teman bisa lihat di laptop saya masih saya tempel ya, stiker dari Ngabar. Itu bentuk kecintaan saya terhadap pesantren saya dan rasa terima kasih. Dan itu mungkin yang kalau saya katakan, kalau kita menghormati guru-guru kita dan juga terus mengingat jasa-jasa mereka serta mendoakan mereka, itu menjadi titik awal kesuksesan kita di masa depan. Maka teman-teman sekalian yang mungkin sekarang yang duduk di sini itu gambaran ketika 4 tahun yang lalu saya berada di pesantren Ngabar. Ya, saya juga duduk seperti teman-teman di sini mendengarkan pemateri yang ketika itu didatangkan oleh pihak pondok untuk motivasi belajar ke luar negeri. Namun qadarullah ketika itu saya belum diizinkan untuk bisa kuliah di luar negeri. Kecewa nggak mas? Ya kecewa sebenarnya. Karena ketika itu saya mendaftar di Universitas Islam Madinah. Itu saya daftar 2 kali teman-teman ya. Daftar 2 kali. Hasil tesnya ketika itu padahal itu nilai tes masuknya kalau nilai sempurna itu 100, saya 89. Ya, jadi saya optimis ketika itu bisa masuk ke Madinah. Ya, walaupun pondok saya belum ada muadalah atau MOU dengan Madinah. Namun ketika itu pengumuman keluar, wah nggak keterima. Akhirnya pusing ya. Nanti teman-teman juga merasakan lah gimana bingungnya, khawatir nanti gimana mau kuliah di mana nih, mau di luar negeri atau dalam negeri ya.
Nanti teman-teman merasakan itu semuanya. Tapi satu hal yang teman-teman nggak boleh berhenti adalah terus berusaha, terus mencoba. Itu yang saya terapkan ketika itu. Saya coba daftar beasiswa lain. Ketika itu saya belum mengenal namanya beasiswa di UII, bahkan kampus UII pun saya belum kenal, ya. Kemudian ketika itu saya searching, saya daftar beasiswa santri di Pondok UII karena yang saya rasa itu yang relate dengan saya. Kemudian juga saya juga daftar beasiswa di Lipia, ya, karena Lipia juga full beasiswa. Ketika itu yang keluar pengumuman pertama kali adalah di UII, dan itu alhamdulillah saya keterima di program studi hukum keluarga Islam, program internasional di Fakultas Ilmu Agama Islam UII. Alhamdulillah senang udah berangkat ke Jogja. Namun ketika itu pas lagi ospek di pondok pesantren begitu, saya melakukan tes untuk masuk ke Lipia. Dan ketika pengumuman itu alhamdulillah juga keterima di Lipia. Jadi sempat ketika itu saya bimbang mau saya lepas UII atau tetap di UI aja, kita lepas Lipia. Saya minta saran ke beliau, Ustaz Suyanto, dan saya sampaikan maksud saya pengen merasakan studi di luar negeri, dan saya anggap Lipia itu menjadi salah satu gambaran studi di luar negeri, ya kan? Namun ketika itu beliau menyampaikan seperti ini, saya rasa Mas Faisal nanti kalau di UII itu bisa lebih daripada sekedar pengen ke Madinah, bisa lebih daripada pengen sekedar ke Mekah misalnya. Dan itu yang saya rasakan ketika itu. Saya tetap memilih di UII dan alhamdulillah bisa ke 2 negara saat ini, ya, ke Qatar dan juga ke Malaysia dan Singapura, gitu. Jadi 3 negara. Nah, teman-teman semuanya, yang ingin saya sampaikan adalah masa depan itu memang belum pasti, ya kan? Kita nggak tahu masa depan kita nanti gimana dan bagaimana. Namun satu hal yang bisa kita upayakan adalah masa saat ini, yang saat ini kita jalani. Kalau kami ketika kelas 12 itu ketika ada sesi seperti ini, saya duduk paling depan, dan saya paling rajin untuk mencatat, dan saya yang paling aktif untuk bertanya. Bodo amat mau dibilang sosokan, bodo amat mau dibilang kayak caper. Saya nggak peduli itu semuanya. Saya ingin fokus pada apa yang menjadi tujuan saya ketika itu. Dan akan saya spill, ya, ini judul saya adalah Meraih Masa Depan Bersama Universitas Pilihan. Nah, sedikit ini nggak terlalu kelihatan, ya. Jadi ini sekilas pengalaman organisasi dan kepanitiaan dan juga publikasi ilmiah, dan juga pengalaman konferensi baik di tingkat nasional maupun internasional. Dan ini sedikit capaian saya dari sertifikat prestasi yang saya torehkan selama di UII. Ya, rata-rata ini adalah kompetisi debat bahasa Arab. Padahal dulu ketika saya masih MI, ketika suruh nulis hadi, saya nggak bisa, teman-teman semuanya. Saya nggak bisa, saya nangis, saya nggak mau sekolah lagi ketika itu, ya kan? Nggak mau sekolah lagi. Akhirnya dipaksa masuk ke pondok, akhirnya belajar di situ pelan-pelan. Bahkan muhadharah atau kegiatan latihan pidato bahasa Arab itu saya nggak pernah hadir, beneran. Ketika pagi, ketika upacara hari Sabtu kalau di kami, itu posisi saya duduk paling belakang, berdiri paling belakang. Tiba-tiba dipanggil oleh pengurus saya, Mas Faisal, nanti malam lomba pidato bahasa Arab. Ya, nggak pernah masuk muhadharah, suruh lomba pidato bahasa Arab. Kira-kira saya nolak atau nerima? Ya, nolak kan, karena nggak pede dengan kemampuan saya. Tapi karena dipaksa terus, pokoknya memang kamu lomba. Akhirnya saya malam itu persiapkan dengan seadanya. Lomba, lolos audisi, masuk 10 besar, lolos sampai grand final 3 besar. Tiba-tiba jadi juara Dai Ngabar ketika itu, ya. Itu titik awal saya untuk terus menorehkan prestasi. Jadi saya kalau saat ini dibilang, ya, saya sangat berterima kasih kepada pengurus saya yang memaksa saya untuk mau mencoba pidato bahasa Arab. Nah, ketika itu juga saya gap 1 tahun, teman-teman. Ketika lulus, karena ada wajib ngabdi di pondok saya. Gap setahun itu ngapain aja, Mas? Apakah nganggur kontang kelantung begitu? Tentu tidak. Saya gunakan untuk mempersiapkan tes kuliah atau seleksi ke univ-univ luar negeri maupun dalam negeri. Saya rutinkan setiap pekan itu untuk menerjemahkan 1 halaman majalah bahasa Arab.
Kalau teman-teman tahu majalah bahasa Arab itu bahasanya beda dengan bahasa ini ya, bahasa Fusha yang akademik di kitab-kitab kesana. Dia lebih kayak ada campuran bahasa-bahasa modern, bahasa di era globalisasi seperti itu. Jadi banyak istilah-istilah asing yang menurut saya ini perlu kita effort untuk mencari di kamus, ya kan? Namun hal-hal kecil seperti itu, saya baru sadar sekarang dampaknya sungguh luar biasa. Ya, mungkin tadi saya nggak kepikiran ya nanti bakalan bisa ke Qatar, bakalan bisa untuk jadi juara nasional lomba debat bahasa Arab misalkan. Saya nggak pernah ada pikiran seperti itu. Cuma ketika saya merenung, saya percaya bahwasannya apa yang saya dapatkan hari ini itu berasal dari kebiasaan-kebiasaan kecil atau kebiasaan yang saya anggap kecil ketika itu yang saya konsisten setiap hari. Dan ketika saya menganggap seperti itu, saya sadar bahwa saya tidak ada kebiasaan kecil yang benar-benar kecil gitu ya. Karena nanti akan berdampak besar ternyata di masa depan. Jadi teman sekarang yang mungkin belum suka bahasa Arab ataupun Inggris, ya kan? Saya katakan tidak ada waktu untuk telat untuk kita memulai. Ya kan? Mulai dari sekarang, bikin target dan pastikan usahakan teman-teman semuanya konsisten dalam melakukan untuk mencapai target teman-teman semuanya. Nah, saya akan masuk ke ini ya, pengenalan tentang beasiswa di UII. Namun terlebih dahulu saya akan sedikit mereview apa keunggulan dari UII dan mengapa harus UII dan kenapa UII yang saya pilih, begitu ya. Pertama, UII itu didirikan itu tepat di tahun 45, ya, tepatnya di 8 Juli 1945 di Jakarta pada awalnya. Jadi tepat berapa hari sebelum kemerdekaan ya, bahkan sebelum Indonesia merdeka, UII sudah didirikan. Nah, ini menjadi pionir pendidikan tinggi nasional di Indonesia. Kalau teman-teman tahu nanti ada UIN Yogyakarta, ya kan? Terus ada UNY, itu juga lahir dari UII. Kalau UNY dulu fakultas tarbiyahnya UII, ya kan? Bahkan UGM pun juga sama, nanti akan ada kaitannya juga dengan UII. Jadi kalau kita katakan UIN Indonesia itulah cucu-cucunya UII, ya, begitu. Kemudian yang kedua, UII didirikan oleh para tokoh bangsa. Teman-teman bisa melihat di slide-nya ada tokoh-tokoh pahlawan kemerdekaan, ada Mas Mansur, Abdul Kahar Muzakir, Nasir, Muhatta, Wahid Hashim dan lain sebagainya. Dan UII didirikan oleh berbagai macam tokoh dari berbagai ormas keislaman di saat itu. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, segala macam. Jadi benar-benar plural UII itu. Jadi semua kalau kita cari di UII itu ada gitu. Nah, UII tepat di tahun kemarin itu mendapatkan anugerah kampus Islam pertama di Indonesia menurut World University Ranking tahun 2024. Kemudian juga peringkat 8 PTN-PTS nasional. Akreditasinya juga unggul. Kalau tingkat Asia kami peringkat 501 sampai 520. Ya, jadi nggak ragu lagi deh kalau pilih UII. Nah, kemudian secara fasilitas UII kalau kita katakan itu bintang 5 ya. Nah, ini teman-teman bisa melihat, udah pernah ke UII belum? Belum pernah ya. Nanti coba main ke UII, akan teman-teman rasakan gimana fasilitas di sana. Mulai dari kita ada punya perpustakaan, GOR dan segala macam, nanti akan saya tunjukkan fotonya ya. Kemudian, nah pertanyaan kalau teman-teman nanti setelah lulus, kemana engkau akan pergi? Mungkin akan ada yang kuliah, atau langsung kerja, usaha, atau ada yang langsung nikah ya. Ini akan menjadi pikiran yang akan kita hadapi nanti. Dan teman-teman perlu tahu bahwasanya ada 3,5 juta lulusan sekolah menengah atas SMA itu yang tidak melanjutkan untuk bersekolah lagi, tidak lanjut juga bekerja atau mendapatkan pelatihan alias pengangguran, teman-teman. Nah, jadi teman-teman masa depan teman-teman semuanya itu ditentukan oleh bagaimana teman-teman hari ini. Nah, yang perlu teman-teman pertimbangkan ketika masuk ke universitas, pertama tentu akreditasi perguruan tinggi. Ya kan, UI sudah unggul nih teman-teman. Ada juga jurusan yang teman-teman minati. Jangan sampai nanti kayak menganggap wah saya salah jurusan nih dan segala macam ya. Ada juga teman-teman perlu melihat fasilitas yang mendukung untuk pembelajaran teman-teman dan juga kultur di univ tersebut, teman, alumni, biaya dan juga kesempatan. Nah, kalau di UI itu ada 40 program studi ya, dan juga termasuk semua terakreditasi unggul, dan juga ada studi lain yang mungkin terakreditasi baik sekali dan juga terakreditasi
secara internasional maupun nasional. Ada 9 fakultas, ini masih 8, yang terbaru ada 9 fakultas. Ya, akan saya jabarkan singkat saja. Pertama ada Fakultas Hukum yang prestis karena alumninya yang sangat mendunia. Ada yang tahu kira-kira alumni Fakultas Hukum siapa saja? Betul sekali ya, Prof. Mahfud MD itu ya hakim konstitusi, ketua MK pada zamannya, dan juga kemarin ini ya nyawa pres ya, nyalon ketika pemilu. Nah, beliau alumni dari Fakultas Hukum UI, ada S1 Ilmu Hukum, ada program internasional. Mas, bedanya program internasional dengan reguler apa? Kalau program internasional itu bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Kalau di jurusan saya, karena saya masuknya Fakultas Ilmu Agama Islam, program internasional itu bahasanya 2 bahasa, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, jadi apakah Mas Faisal bisa dua-duanya? Ya, dikit-dikit lah ya. Nah, kemudian ada S1 Hukum Bisnis, ya. Kemudian kalau fakultas berikutnya ada Bisnis dan Ekonomika, ini ada berbagai macam juga, terakreditasinya unggul semuanya, bahkan juga ada yang mendapatkan akreditasi internasional. Nah, juga ada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA. Teman-teman yang suka di bidang kimia bisa masuk S1 Kimia, yang suka di bidang obat-obatan, farmasi ada, data-data, statistik ada, dan seterusnya. Berikutnya juga ada Fakultas Teknologi Industri, yang suka mungkin teknologi digital bisa masuk ke informatika, ya kan? Ada suka yang mungkin otak-atik mesin, ya kan? Teknik mesin juga ada, kelistrikan, elektro juga ada, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali. Dan juga ada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, yang suka memahami temannya, kan? Suka merenungi, memahami perilaku temannya, bisa S1 Psikologi. Yang biar nggak miskom, Mas, masuk Ilkom, ya kan? Ilmu Komunikasi. Juga suka bahasa Inggris, bisa ada juga PBI atau Pendidikan Bahasa Inggris, ya kan? Dan lain sebagainya, macam-macam sekali. Teknik sipil juga ada, yang suka gambar, merancang desain bangunan, arsitektur juga ada teknik sipil dan juga teknik lingkungan. Nah, ini fakultas kami, Fakultas Ilmu Agama Islam, ada S1 Hukum Keluarga Islam, dan S1 Pendidikan Agama Islam, dan S1 Ekonomi Islam. Mas, kenapa kok milih Hukum Keluarga Islam? Karena ketika itu singkatnya, saya pengen ke Timur Tengah ketika itu pengen mendaftar di Fakultas Syariah. Saya cari yang mirip-mirip dengan Fakultas Syariah yang ada di UI, dan saya temukan itu di Prodi Hukum Keluarga Islam. Ya, karena dia belajar tentang fikih, usul fikih, dan juga tentang kekeluargaan, dan juga bahkan kita belajar tentang hukum-hukum di Indonesia, hukum positif. Nah, dan Hukum Keluarga Islam salah satu jurusan dengan prospek kerja juga cukup luas. Ya, kita mau jadi advokat juga bisa, pengacara, mau jadi hakim, pengadilan agama juga bisa, dan macam-macam. Ya, ada juga fakultas kedokteran. Teman-teman yang mungkin pengen masuk kedokteran, Mas, mahal, nanti akan ada tawaran beasiswa yang bisa masuk ke kedokteran. Nah, fasilitas tadi sudah kami sampaikan. Pertama ada ya banyak fasilitas di UI, ada masjid. Ya, ada juga lapangan, ini bisa kemarin baru dipakai oleh timnas Singapura ya, main di lapangan UI, nyewa di situ karena standarnya internasional. Perpustakaannya juga cukup megah. Ini kalau saya bandingkan ya, ini cukup yang nyaman dan juga banyak bukunya. Masjidnya juga nyaman. Kami juga ada career center. Nanti bisa teman-teman setelah lulus dari situ, dari UI, bisa konsultasi untuk karir di masa depan. Nah, ini untuk gambaran fasilitas ya, lapangan tadi, masjid, ya kan, ada perpustakaan. Nah, yang unik di UI, satu-satunya universitas yang memiliki candi di dalamnya. Jadi waktu masuk ke UI nanti akan ketemu masjid, itu sebagai simbol religiusitas ya. Kalau ke kiri dikit nanti akan ketemu Candi Kimpulan sebagai simbol budaya. Itu sebagai filosofi bahwasanya UI adalah kampus yang plural, artinya ya menjunjung tinggi perbedaan, ya. Ada career center dan lain sebagainya. Baik, saya akan masuk langsung ke tawaran beasiswa yang ada di UI. Ini mungkin teman-teman yang dipersiapkan untuk mendaftar beasiswa ya. Ini teman-teman harus simak ya. Langsung, nah ini alumninya tadi banyak sekali. Ada yang Menko Polhukam, Ketua Mahkamah Agung RI, Direktur Perusahaan, ada juga yang berkiprah di internasional,
dan banyak sekali ya. Nah, kalau di UI biaya kuliahnya kita mengenal sistem namanya UKA dan UKS, uang kuliah awal dan uang kuliah semester. Uang kuliah awal itu dibayarkan satu kali saja ketika awal perkuliahan, dan uang kuliah semester dibayarkan setiap semester atau setahun itu 2 kali. Nah, jalur beasiswa di UI ini ada banyak sekali ditawarkan oleh UI, dan ini mungkin teman-teman yang nggak banyak orang tahu. Oh, ternyata beasiswa UI itu menyediakan banyak beasiswa gitu. Nah, yang pertama ada beasiswa Hafizah Hafiz. Ada 2 kategori, 15 juz dan 30 juz. Kalau yang 30 juz itu akan mendapatkan selain bebas biaya studi, dia akan mendapatkan uang saku itu sekitar kalau saya spill 800.000 setiap bulan. Lumayan kan buat jajan segala macam kan, buat nyeblak ya bisa juga ya. Nah, jadi lumayan juga. Kemudian yang kedua ada beasiswa duafa. Ini bagi yang mereka kurang mampu secara ekonomi, dibantu oleh UI untuk kuliah gratis sampai lulus, bahkan juga dapat uang saku. Yang ketiga, yang saya sendiri sebagai penerima beasiswanya adalah beasiswa santri. Bagi teman-teman yang lulusan MA, MAN atau pondok pesantren bisa daftar melalui jalur ini. Ini khusus ya. Ada beasiswa KIP dan ada beasiswa atlet dan juara seni. Baik, kita akan mulai bahas di pertama di jalurnya ya. Ada jalur rapor, jalur beasiswa, jalur tes. Saya akan fokuskan di jalur beasiswa saja, ya kan? Karena kita cari yang gratis-gratis aja ya. Karena pendidikan sekarang juga mahal. Bahkan kemarin Kementerian Keuangan ya mengatakan ya gaji guru itu memang yang nanggung negara, ya. Padahal kalau kita pengen pendidikan berkualitas, kita juga perlu menyediakan guru yang berkualitas juga. Pertama, second skill di beasiswa santri. Pertama, benefit yang kita dapatkan dari beasiswa santri ini adalah bebas biaya UKS dan UKA, ya kan? Jadi teman-teman nggak pernah bayar. Kalau kalian tanya Mas Faisal, udah bayar berapa di UI? Jawabannya 0 rupiah sampai sekarang. Dari awal semester 1 sampai sekarang 0 rupiah. Ya kan? Biaya perkuliahan gratis, biaya praktikum juga gratis, KKN, skripsi, wisuda juga gratis semuanya. Bahkan kita disediakan asrama, ya kan, dan fasilitas penunjang. Asrama itu juga akan ada wifi gratis, listrik gratis, semuanya gratis kecuali makan sehari-hari, ya kan. Jadi benefitnya sangat banyak sekali. Oh ya, sama tambahan satu lagi, di pondok pesantren UI kita akan mendapatkan bimbingan tambahan, yaitu berupa kuliah di pondok. Ada kuliah pondok pesantren, kita belajar fikih, belajar tentang sirah nabawiyah, belajar tentang tasawuf, ada juga filsafat, belajar tentang ilmu public speaking. Nah, itu juga diajarkan di pondok pesantren UI. Jadi kita sebagai, mungkin kalau teman-teman nanti keterima di jurusan saintek misalkan, tapi teman-teman juga ada kewajiban untuk belajar di ilmu keagamaan lagi di pondok pesantren UI. Ya. Syarat-syaratnya apa aja Mas? Pertama ada scan rapor tentu. Kemudian ada esai atau artikel singkat, akan ada 2 esai teman-teman. Ini cukup mudah ya, nggak panjang-panjang, cuma sekitar nggak ada 1000 kata ya, 700 kata, itu cuma 1 halaman Word begitu. Kemudian juga teman-teman diminta menampilkan prestasi di bidang ilmu keagamaan, ya kan? Ada form asesmen diri, ada surat keterangan pengabdian bagi yang gap year, ada surat rekomendasi, ya kan, dari kepala satuan pendidikan, dan terakhir ada karya gambar atau sketsa bagi teman-teman yang ingin masuk di jurusan arsitektur, ya kan, bikin gambar landmark gitu ya. Dan proses seleksi ada 3 tahapan. Tahap pertama seleksi administrasi. Teman-teman submit semua tadi berkas-berkas di websitenya PSB UI. Tahap kedua ada tes tulis. Bagi yang lolos di seleksi administrasi nanti akan lanjut di seleksi tulis. Ini akan ada kemiripan dengan seleksi di Timur Tengah. Kalau tadi Gus Lutfi menyampaikan tadi ya, ada seleksi bahasa Arab. Nanti di Pondok UI di seleksi tulis akan ada juga seleksi bahasa Arab, meliputi nahwu, shoroh dan segala macam. Ada juga tes bahasa Inggris, sama grammar, ya kan, writing, speaking juga akan dites di situ. Tes penalaran umum seperti TPA ya,
ada matematika juga ada, dan ilmu keislaman. Dan tahap terakhir ada tes wawancara, ya, ada wawancara bahasa Arab, nanti suruh baca kitab, ya kan, dan juga mengikrokkan secara sederhana ya. Tes bahasa Inggris juga sama, baca teks bahasa Inggris dan juga nanti akan ditanya mengenai maksud daripada paragraf yang teman-teman baca nanti ketika tes. Dan ada tes psikotes ya, ada juga tes kepesantrenan. Psikotes ya nanti ngalir ya. Teman-teman yang lakukan ketika dulu di SMA ngapain aja misalkan. Teman-teman yang mungkin kebiasaan teman-teman ya apa aja ketika di rumah begitu. Nah, itu mungkin ya, join us at UII Boarding School. Ini foto kami dulu ketika musyawarah besar ya, yang kami dilantik menjadi ketua santri. Dan ini sekilas dari prestasi mahasiswa UII, ada yang ke Jerman, ada yang ke Qatar, ada yang ke Singapura, ini juga ada yang ke Cina, dan masih banyak lagi yang bisa teman-teman kepoin di IG-nya pesantren UII. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Oh, dulu sebenarnya dibuka lagi. Habis, ya sudah, yang sabar. Lanjut ke paparan yang ketiga. Ini dari Saudara Fadil Mufti Putra Fatria. Ini alumni MAN 1 Yogyakarta tahun 2023 yang mendapat beasiswa di UBC Kanada. Kepada Saudara Fadil Mufti Putra Fatria, waktu dan tempat dipersilakan 20 sampai 22 menit. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya aku ada PPT, cuma kayaknya aku kirim ke bapaknya tadi, tapi kayaknya belum. Tapi aku akan membuka dulu. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih buat Malika Betul dan yang udah kasih aku kesempatan untuk bisa sharing kali ini, dan aku juga mau mengucapkan terima kasih ke teman-teman yang udah mau menghadiri acara pada siang hari ini. Mungkin izin ya Pak Ustadz, saya itu kayaknya alumni madrasah yang bisa dibilang tersesat gitu ya, karena bukan ke UII atau mungkin bukan ke dalam negeri atau mungkin bukan juga di Timur Tengah, tapi saya sekarang kuliahnya di Kanada, yang dimana itu ya kalian tahu dalam negara barat gitu ya. Nah, atau mungkin tadi katanya ada guru mau Pak Eka tapi bantu ya. Nggak bisa, ini saya ada. Oke, mungkin aku sedikit perkenalan dari aku dulu sendiri ya. Jadi aku dari MAN 1 Jogja. Mungkin kalau keduanya Pak Ustadz dari MAN PK dan Mas Faisal dari Pondok, aku bukan dari PK maupun Pondok juga. Aku dari jurusan IPA. Kebetulan aku juga yang meraih medali perunggu OSN Geografi tahun 2022, dan dari OSN itu aku alhamdulillah akhirnya bisa sampai di Kanada ini gitu. Kayaknya belum ambil. Oke, jadi sekarang aku udah di semester 5 di UBC Kanada, dan aku ambil prodi Environment and Sustainability, atau bahasa gampangnya adalah geografi lingkungan, karena aku dari OSN Geografi juga gitu ya. Nah, kenapa sih kok aku ambil di UBC Kanada, University of British Columbia? Banyak ya alasannya. Mungkin waktu itu tadi juga udah dibilang ya, kalau aku keterima 5 univ luar negeri. Jadi univnya itu banyak banget teman-teman, ada di Australia ada 3, di Kanada ada 2, dan ada 1 di Amerika gitu ya. Kenapa
milih UBC Kanada, pertama pertimbangannya adalah kalau di Australia menurutku masih terlalu dekat sama Indonesia. Jadi kalau tadi udah di Mesir, balik lagi ke Jogja, ini aku akan terbang lagi jauh ke Kanada karena menurutku Australia masih terlalu dekat untuk Indonesia. Gitu. Kemudian kenapa aku pilih jurusan ini? Pertama karena memang aku dari sebenarnya backgroundku cukup biasa ya teman-teman. Waktu MI, ya. Makasih Pak. Bisa minta tolong di next slide-nya. Oke, jadi waktu MI aku ikut KSM dan OSN juga, tapi waktu itu aku bidangnya matematika. Kemudian waktu MTS aku IPS dan waktu SMA baru aku mulai ke biografinya gitu ya. Nah, kenapa di UBC? Jadi banyak banget alasannya ya. Pertama, yang paling utama sih karena jauh dan dia cuacanya atau iklimnya mirip-mirip sama kayak di Indonesia, meskipun lebih dingin ya, jauh lebih dingin gitu. Bisa minta tolong di next slide Pak. Kenapa sih kok aku milih di luar negeri gitu? Karena sebelumnya aku punya beberapa background ya teman-teman. Waktu kelas 12 ada SNBP juga. Kebetulan waktu itu aku juga diterima SNBP di UGM, jurusan keuangan wilayah. Jadi aku benar-benar nggak mempersiapkan UTBK karena ya terima SNBP. Cuma pada saat diterima SNBP itu aku juga diterima di 5 univ luar negeri juga. Jadi waktu itu pertimbangannya cukup berat gitu ya. Nah, kenapa sih kok aku pilih di luar negeri? Pertama jelas karena aku pengen adanya pengalaman budaya baru. Karena ya seumur hidup aku tinggalnya di Jogja gitu. Aku sekolah di MI, di MTS, di MA, semuanya di Jogja dan aku pengen ada budaya baru nih. Nah, kemudian aku juga mempertimbangkan kualitas pendidikan yang ingin aku tempuh gitu. Kenapa kok nggak di UGM aja gitu? Mungkin UGM rankingnya kalau di US itu kan masih 100-150-an. Nah, aku milih di UBC karena US sendiri UBC sendiri di ranking US itu udah ranking sekitar 30-an. Jadi nggak terlalu jelek lah ya. Dan untuk prodi sendiri, geografi juga menurutku nggak terlalu jelek juga. Geografi waktu aku masuk di UBC itu rankingnya cuma ranking 9 dunia, tapi setelah aku masuk jadi ranking 7 dunia. Dan kemudian sustainability atau keberlanjutannya di kampus UBC juga itu menurutku juga udah oke banget karena dia rankingnya ranking 2 dunia. Jadi menurutku nggak ada yang kurang dari kampus UBC. Jelas yang ketiga adalah jaringan internasional. Kenapa sih kok aku pengen banget jaringan internasional? Karena menurutku kalau cuma punya koneksi di Indonesia itu kurang nih, karena kalau di Indonesia kan ya paling cuma ada di Indonesia aja. Tapi ketika kita punya jaringan internasional atau punya teman-teman di luar negeri, dan saya aku punya teman orang Kanada, punya teman orang Meksiko, punya teman orang China, itu akan lebih gampang lagi ketika kita ingin melanjutkan karir ke depannya, entah mau melanjutkan karir atau melanjutkan edukasi atau pendidikan kita ke depannya. Serta yang terakhir jelas pasti kalau misalnya di luar negeri itu akan ada banyak peluang karir global ataupun internasional yang nggak bisa atau sulit kalian dapatkan di dalam negeri gitu. Bisa tolong di next Pak. Nah, kenapa sih kok kalian harus banget apa ya consider atau pertimbangkan kuliah di luar negeri gitu, khususnya kalau aku di barat ya, di western ya, karena ya aku di western sekarang dan aku belum pernah sedikit pun berpikir untuk ke Timur Tengah karena aku agak kurang bahasa Arabnya ya teman-teman. Nah, jadi kenapa kok pengen banget, kenapa kok harus banget kuliah di luar negeri? Pertama, jelas meningkatkan kemandirian, kalian hidup sendiri, kalian hidup di negeri orang, kalian berbaur dengan teman-teman kalian yang berbagai macam bentuknya, berbagai macam jenisnya, berbagai macam identitasnya gitu. Serta
yang paling jelas adalah kemampuan bahasa. Mungkin kalau dua pemateri sebelumnya heavy-nya atau paling beratnya di bahasa Arab, kalau aku full 100% di sana menggunakan bahasa Inggris dan sesekali berbahasa Prancis karena Kanada itu kan di bawah otonomi Prancis juga gitu ya teman-teman. Jadi kalau di sana ya nggak bisa kalau nggak bisa bahasa Inggris gitu. Dan benar tadi kata Ustadz, belajar bahasa itu susah. Mungkin kita boleh tidak menyukai prosesnya, tapi jangan sampai kita nggak boleh benci sama subjeknya yang kita pelajari gitu. Dan jelas kalau kalian studi di luar negeri itu akan meningkatkan adaptasi kalian terhadap pola perkembangan atau perubahan dunia yang begitu cepat, yang bikin kalian akan resilient terhadap perubahan-perubahan yang ada di dunia. Karena banyak banget ya informasi yang kita dapat, kemudian banyak banget ilmu yang baru, bahkan informasi-informasi yang mungkin belum masuk ke Indonesia itu bisa kita dapetin dulu di luar negeri karena informasi itu kencang banget ya teman-teman, prosesnya dan penyebarannya gitu. Bisa dilakukan. Cuman jelas ada juga tantangan di luar negeri yang aku nggak akan sugarcoat atau membagus-baguskan. Oh di luar negeri itu enak. Jelas yang pertama akan ada challenge di bahasa dan komunikasi. Pertama mungkin kalian akan merasakan ini dia ngomong apa sih gitu kan, kok bahasa Inggrisnya seru banget, kok bahasa Inggrisnya beda gitu. Aku juga merasakan hal itu, aksennya berbeda-beda ketika kita ngomong sama orang Meksiko, orang Perancis, orang India, orang Singapura itu beda sama bahasa Inggrisnya. Dan aksen-aksen mereka tuh yang bikin kayak orang ngomong apa sih, kayak kita nggak paham gitu loh, tapi kita nggak bisa lihat bawah karena nggak ada subtitlenya gitu. Jadi ya jelas challenge di situ adalah yang bikin aku tertantang gitu kayak luar negeri gitu. Apalagi mungkin kalian kalau nonton film bahasa Inggris kan pasti ada subtitlenya ya. Kalau ngomong di depan gitu, kalau dosen jelasin gitu, kita nggak bisa lihat bawah ada subtitlenya, itu nggak ada gitu. Jadi kayak harus gimana caranya kita harus paham apa yang dibilang sama dosennya. Dan benar belajar bahasa nggak cuma belajar kosakatanya aja, tapi juga belajar gramarnya juga. Hal itu juga berlaku pada bahasa Inggris juga ya. Dan jelas ada yang namanya perbedaan budaya. Perbedaan budaya di sini besar banget, nggak cuma kayak ya teman-temanku banyak yang dugem, mungkin kalian tahu juga ya dugem. Kemudian ada juga temanku yang berbagai macam identitasnya gitu ya. Ya mungkin kalau di Indonesia masih tabu gitu ya kalau kita membahas tentang identitas, tapi kayak di sana udah banyak banget identitas. Yang ada yang masuk kelas jadi kucing, ada yang masuk kelas jadi kelinci gitu ya. Jadi macam-macam deh gitu ya. Dan jelas perbedaan budaya juga yang bikin aku kayak oh ini ada orang seperti ini loh, dan aku pengen belajar nih budaya-budaya mereka yang baik aku ambil, yang buruk aku tinggalkan gitu. Selain itu perbedaan gimana kita ngobrol atau berkomunikasi dengan yang dosen atau dengan profesor gitu. Itu aku juga cukup shock ya, karena apa? Karena aku manggil dosenku dengan pakai nama belakang aja. Jadi contohnya aku punya dosen Profesor Marwan Hasan, kita panggil aja Hasan gitu, karena dosennya nggak mau dipanggil dokter atau profesor gitu. Jadi itu yang cukup agak shock ya buat aku. Jelas biaya hidup dan kuliah. Jadi biaya hidup dan biaya kuliah itu mahal banget ya. Kalau tadi Ustadz di Mesir bilangnya murah, kalau di Kanada ini mahal banget ya. Kalau biaya kuliahnya dulu deh, di Kanada di kampusku untuk satu tahun itu dari 2 semester ya, 2 semester itu sekitaran $56.000. Jadi sekitar 600 hingga 700 juta hanya untuk UKTS saja. Biaya hidupnya teman-teman, biaya hidupnya itu kira-kira kurang lebih sekitar $2.000 atau 24 juta setiap bulannya. Karena ketika kita mau sewa ruangan, sewa kos gitu, minimal itu sekitar $1.200 atau sekitar 14 juta per bulan. Itu per bulan ya teman-teman, bukan per tahun, apalagi 4 tahun gitu. Dan tapi alhamdulillah aku dapat beasiswa dari Beasiswa Indonesia Maju yang dari LPDP juga. Jadi S1 udah ada LPDP-nya sekarang.
Dan itu tadi juga udah ada 11 bulan juga kalau tadi Ustadz dapat uang saku 3 juta, kalau tadi masnya ada biaya hidup uang saku 800.000. Kalau aku kebetulan uang sakunya alhamdulillah dapat di $2.300 per bulan atau sekitar 25-26 juta per bulan gitu ya. Jadi memang ini apa ya, kesempatan yang oke banget, kalian bisa explore negaranya juga sambil belajar juga, tapi juga bisa merasakan kultur atau budaya sana juga. Dan yang pasti akan ada yang namanya homesick. Homesick itu apa, kayak aduh aku kangen nih sama kampungku, aduh aku kangen nih sama masakan ibuku gitu. Nah itu pasti ada. Tapi apa sih yang bisa yang biasanya aku lakukan itu jelas, kalau buat yang bahasa dan komunikasi kalian udah harus mulai belajar bahasa gitu ya, bahasa Arab, bahasa Inggris, biar kalian nggak kesusahan nih komunikasinya. Dan apapun yang mencatat, yang menulis, yang presentasikan, kemudian bisa juga networking dengan komunitas lokal atau orang Indonesia di sana. Kebetulan di Kanada, di tempatku di Vancouver itu nggak segitu banyak teman-teman, jadi aku juga harus punya network atau komunitas dengan pelajar Indonesia lainnya yang ada di UBC, baik dari yang sesama beasiswa sama aku ataupun yang mandiri. Jadi ada juga loh teman-teman kita di UBC yang bayar sendiri, nggak pakai beasiswa gitu. Jadi aku juga punya banyak teman yang ada yang anaknya yang punya restoran terkenal di Indonesia gitu, ada yang anaknya manajer Louis Vuitton di Indonesia gitu. Jadi banyak banget teman-temanku. Dan yang pasti adalah manajemen keuangan, karena di sana apa-apa serba mahal gitu ya teman-teman. Telur aja isi 12 bisa harganya 150.000 gitu. Mungkin kayak seharga UKT-nya Ustadz selama 1 tahun gitu ya telur. Nah, jadi mahal banget di sana, dan manajemen keuangan itu penting gitu ya. Serta biar nggak homesick, ada aktivitas positif dan hobi yang bisa kalian lakukan. Kalau aktivitas positif biasanya adalah ya jalan-jalan keliling kampus, karena rata-rata kampus di luar negeri itu menurutku bagus-bagus ya. Mereka punya kayak pasti ada satu bangunan yang mirip di Harry Potter gitu. Jadi orang-orang oh ini bangunannya mirip Harry Potter nih gitu. Biasanya adalah perpustakaannya gitu. Atau kalau di kampusku sampingnya tuh langsung pantai teman-teman. Jadi kayak stres dikit langsung pantai, stres dikit dekat gunung juga, dan gunungnya banyak saljunya. Jadi kayak stres dikit bisa naik gunung gitu. Dan aku biasanya kalau homesick kayak aduh aku pengen pulang Indonesia deh, tapi masih kuliah, ya udah aku masak. Jadi kayak masak rendang, masak dawet, cendol gitu. Jadi masak apapun yang ada Indonesianya bisa di next. Nah mungkin sekarang kalian kan kelas 12 semester awal, udah harus tahu nih kalian tuh minatnya di mana, kalian mau ambil prodi apa gitu. Dan jangan sampai kalian ikut-ikut teman kalian, oh dia kedokteran, aku jadi kedokteran deh, tapi aku bisanya kimia. Kan itu nggak make sense ya, nggak masuk di akal. Jadi kalian udah harus pilih dulu prodi apa yang mau kalian ambil gitu. Dan jangan FOMO atau jangan ikutan temannya kalian. Terus kalau karena ini aku bilangnya adalah persiapan untuk studi lanjut ke luar negeri, jelas kalian akan pilih negaranya dulu. Mau Amerika, mau Kanada, mau Australia, mau New Zealand, mau UK, Singapura, banyak deh macam-macam gitu. Jadi kalian udah tahu mau ke negara mana dulu nih gitu. Dan alasannya kenapa kok pengen Kanada, kenapa kok pengen Amerika, kenapa kok pengen Australia gitu. Nah ketika udah punya angan-angan nih, oh aku pengen ke univ mana, aku pengen ke negara mana, dan kalian nggak harus punya keinginan cuma satu negara. Dulu aku tuh pengennya adalah di Singapura, Australia, Amerika atau Kanada. Singapura aku menurutku terlalu dekat ya, sama Australia juga terlalu dekat, jadi antara Amerika atau Kanada. Ketika udah tahu nih mau negara apa, cari nih universitas yang bagus di negara itu. Contohnya kalau di Singapura adalah NUS atau NTU. Di sini ada yang nonton COC enggak? Jadi banyak banget kan di Singapura yang NUS, NTU gitu. Kalau di Kanada ada UBC, U of T gitu. Jadi banyak banget universitas bagus, dan kalian bisa tinggal
tinggal searching aja di Google mana universitas yang bagus. Ini aku contohin ada Harvard, Princeton, sama Yale di US atau di Amerika. Dan juga milih univ itu nggak cuma dari rankingnya aja teman-teman gitu. Kenapa sih kok milih univ nggak cuma rankingnya aja? Karena ada juga pilihan, ada juga faktor lain atau elemen lain untuk milih kampus. Pertama ada rankingnya, jadi ranking ada dari Times Higher Education atau dari QS, ada juga akreditasinya seperti aku tadi milih Prodiku. Kenapa aku milih Prodi Geografi di UBC, enggak di Sydney atau enggak di Monash? Karena ya yang masuk top 10 besar dunia adalah UBC menurutku. Tuh. Dan suasana kampus. Nah, kenapa aku nggak milih di US? Karena menurutku kalau di US agak serem juga ya teman-teman. Mungkin kalian pernah dengar tiba-tiba lagi belanja, tiba-tiba ditembak aja tuh meninggal di tempat. Gitu. Terus temanku juga ada di Illinois, jadi dia bawa belanjaan, tiba-tiba ditodong pistol sama gelandang gitu. Jadi dia cuma bisa ngasih belanjaannya, terus dia kabur. Jadi kenapa nggak pilih Amerika? Karena cukup berbahaya. Dan aku pilih Kanada ya karena mirip-mirip kayak Amerika tapi lebih aman. Dan kenapa nggak pilih Toronto? Karena terlalu dingin. Jadi aku mikir kayak kalau di Toronto ketika buka pintu dari rumah ke kampus dan ketika lagi badai salju, aku nggak akan sampai ke kampus, aku akan pingsan di tengah jalan gitu karena minusnya sampai minus 30, minus 20 gitu. Jadi agak dingin gitu ya. Dan kalau di Vancouver ya cuma paling minus 4, minus 3 gitu. Bisa lah jalan. Boleh. Nah, apa sih yang perlu dipersiapkan? Jelas bahasa itu paling penting. Kalian bisa ambil TOEFL IBT atau IELTS. Ada yang pernah dengar TOEFL IBT? Kalau IELTS ada yang pernah dengar nggak? Nah, jadi yang paling terkenal jelas IELTS. Tapi opsi lainnya adalah TOEFL IBT, di mana aku dulu ambilnya TOEFL IBT. Kemudian ada juga tes scholastic, ACT atau SAT. Nah, nanti aku akan jelaskan kedua ini bedanya apa. Yang kemudian jelas selanjutnya adalah nilai akademik dan dokumen gitu ya. Ini penting banget nih teman-teman karena kalian harus menjaga nilai kalian tetap bagus biar univ itu mau melirik kalian. Karena pendaftaran univ itu beberapa udah dibuka dari sekarang nih. Jadi kayak univ Harvard, Stanford yang dia itu pendaftaran awal itu udah dibuka dari sekarang. Dan kalian harus banget lihat nilai dokumen, nilai akademik kalian di rapor dan dokumen lainnya. Serta kalian yang punya prestasi nih, apapun prestasinya itu bisa banget buat jadi tambahan nilai untuk univ tuh bisa memilih kalian gitu. Kemudian ada juga motivation letter atau personal statement. Jadi itu adalah sebuah tulisan isinya 2 halaman. Itu isinya adalah kenapa nih kalian pengen kuliah di kampus itu, kenapa ambil jurusan itu, apa yang bikin kalian termotivasi, cerita kalian kenapa bisa suka prodi ini. Itu ada yang namanya motivation letter sama personal statement. Dan jelas beberapa universitas di Amerika dan Kanada itu perlu rekomendasi dosen atau guru. Jadi kalian bisa datang ke guru atau ke konselor kalian untuk bilang, Pak, Bu, bisa minta tolong dibikinkan surat rekomendasi gitu. Yang isinya adalah, oh, guru ini mengakui bahwa anak ini memang pintar dan layak untuk ke univ A, univ B, univ C gitu. Bisa di Oke, di next slide ini aku mau menjelasin apa sih bedanya TOEFL, IELTS, SAT, ACT gitu. Nah, kalau TOEFL sama IELTS itu dia mengukur kemampuan bahasa Inggris kalian gitu ya. Ada speaking, listening, writing, reading gitu ya. Jadi ada komponen subtes yang ada di tes TOEFL IBT sama IELTS ini. Dan ini harus dipersiapkan dari awal karena banyak banget teman-teman yang gagal di kemampuan berbahasa Inggrisnya ini. Kemudian ada juga beberapa univ yang melakukan tes kemampuan skolastik. Kalian udah persiapan UTBK semua kan ya? Nah, ACT sama SAT ini basicnya adalah UTBK tapi berbahasa Inggris full. Nah, ada kemampuan matematika, tapi aku percaya kalian matematikanya bagus-bagus semuanya ya, meskipun ada tadi yang nggak suka matematika. Tapi ini matematikanya menurutku cukup gampang dan materi-materi SMA kelas 1 teman-teman.
nggak ada yang namanya kalkulus. Jadi ini harusnya kalian oke nih. Dan yang menurutku yang paling tricky adalah literatur bahasa Inggris, di mana ada tes kalian harus mencocokkan literatur bahasa Inggris kuno yang biasanya tuh ada di transkrip kuno bahasa Inggris, kemudian ada di cerita-cerita Shakespeare. Di sini ada yang tahu ceritanya Romeo and Juliet? Nah, itu adalah dari William Shakespeare kan. Banyak banget dari karya-karya William Shakespeare yang masuk ke dalam SAT ini. Jadi kayak misalnya Hamlet, The Cupid, The Tempest, ya Romeo and Juliet, itu banyak banget di situ. Dan aku agak flop, aku agak fail di literatur bahasa Inggrisnya gitu. Dan tadi Ustadz juga bilang ada yang namanya matrikulasi bahasa. Kalau kalian kemampuan bahasa Inggrisnya belum memenuhi standar UNIF-nya, di beberapa kampus ada yang namanya foundation atau benar matrikulasi bahasa Inggris, di mana ada tambahan biaya lagi yang biasanya beasiswa dalam negeri atau beasiswa LPDP itu nggak mau nge-cover. Jadi kalian benar-benar harus excel atau harus bagus banget di kemampuan berbahasa Inggrisnya gitu. Bisa di next Pak. Nah, ini yang mungkin kalian tunggu-tunggu ya, bagian beasiswa, karena akan agak nggak masuk akal ya kalau kalian kuliah di luar negeri, di Amerika khususnya, yang tuitionnya per tahun bisa sampai $100.000 atau 1,6 miliar, tapi tanpa beasiswa. Jadi beasiswa ini ada yang fully funded, ada yang partial funded. Artinya apa? Fully funded itu beasiswanya meng-cover semuanya, ada UKT-nya juga, meng-cover biaya hidup juga, dan asuransi juga. Ada juga yang partial funded atau di cover setengahnya aja, ada yang cuma dikasih uang saku aja, atau ada yang cuma dikasih UKT aja gitu. Kebetulan aku adalah yang fully funded. Aku namanya adalah beasiswa Indonesia Maju, tapi sekarang jadi namanya beasiswa Garuda. Dan beasiswa Garuda ini itu bukanya pada bulan Februari, Maret, April gitu. Jadi kalian bisa banget nih daftar beasiswa Garuda untuk ke luar negeri yang jelas ini di bawah naungan dari LPDP Kemenkeu gitu. Kemudian selain dari itu, ini kan dari pemerintah Indonesia nih, ada juga dari pemerintah negaranya langsung. Contohnya adalah Max atau Membuka Gagusho di Jepang, atau Global Korea Scholarship di Korea. Ada juga kalau di Australia namanya Australian Awards, kalau di New Zealand namanya Manaapi, kalau di Amerika Fulbright, banyak banget. Dan ada juga beasiswa dari kampusnya langsung. Jadi kampusnya langsung tuh ada juga ngasih beasiswanya. Contohnya kalau di kampusku ada yang namanya Karen McKellen. Itu dia lebih royal lagi. Dia per bulan ngasih uang sakunya $2.700 dan dikasih istilahnya UKT gratis juga. Bahkan tiket penerbangan pulang pergi juga dibayarin oleh mereka. Terus kalau dari beasiswa itu sendiri, tiket pulang pergi dibayarin juga. Tadi ada juga, Ustadz juga bilang untuk menerjemahkan dokumen. Kebetulan aku juga dibiayain menerjemahkan dokumennya. Untuk ambil tesnya juga dibiayain. Bahkan sesimpel dari rumah ke tempat tes itu aku juga dibiayain dan dikasih hotel juga waktu itu untuk tempat SAT-nya. Jadi beasiswa Garuda ini sangat-sangat oke banget value-nya buat kalian. Dan yang pasti kalian harus membangun portofolio. Apa sih portofolio? Portofolio itu adalah capaian kalian yang udah capaian prestasi ataupun aktivitas kalian yang udah kalian bangun selama SMA ini sama MA ini gitu. Contohnya kalian udah menang lomba apa aja, kalian udah ikut kegiatan volunteer apa aja, udah ikut kegiatan organisasi apa aja. Itu akan sangat berguna ketika untuk mendaftar beasiswa ini. Jadi aku tambah satu ya, ada beasiswa dari perusahaan juga dan ada beasiswa dari fakultas juga. Dan kebetulan alhamdulillah aku dapat beasiswa dari pemerintah Indonesia dan dapat beasiswa dari fakultasku juga, jadi double gitu ya. Jadi ya mudah banget itu bisa ya buat biaya hidup gitu ya. Banyak banget beasiswanya dan kalian harus udah tahu nih mau ambil beasiswa mana, beasiswa mana, beasiswa mana. Ada juga kalau di Eropa beasiswanya di Hungaria, Romania, ada juga kayak di Prancis. Itu banyak banget teman-teman beasiswanya. Dan
aku punya teman dari Prancis juga. Di Prancis juga biaya UKT-nya juga nggak semahal di Amerika ataupun di Kanada. Jadi nggak hanya di Amerika, Kanada, atau Inggris, atau Australia, atau Singapura, tapi juga Eropa banyak banget beasiswanya. Gitu. Bisa di next Pak. Nah, ketika kalian udah oke, aku udah tahu nih prodi apa, mau negara mana, mau ke kampus apa, gitu. Nah, itu kalian harus yang namanya proaktif. Jadi kayak kalian harus nih mencari informasi, tanya ke kakak kelas, tanya ke alumni-nya yang sekarang sedang kuliah di sana gitu. Gimana sih caranya, gimana sih tahapannya, gimana biar kita sukses gitu ya. Dan jangan takut mencoba. Jadi kenapa orang itu banyak gagal? Karena mereka itu jarang banget atau takut untuk mencoba, bahkan dari yang kecil-kecil dulu. Mereka pengennya langsung mencoba yang gede dan langsung berhasil. Itu menurutku nggak masuk akal ya. Jadi kalian harus coba dulu yang kecil-kecil gitu. Dan menurutku kegagalan itu ini klise ya. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Menurutku itu benar karena dari setiap kegagalan yang kalian alami, kalian bisa belajar nih apa yang bisa aku tingkatkan, di mana aku berbuat salah dan bisa aku tingkatkan selanjutnya. Dan ketika kalian udah punya satu kesuksesan dari sebuah usaha yang kalian coba, menurutku akan lebih gampang untuk kalian sukses lagi daripada gagal, karena kalian udah menghabiskan jatah gagal kalian di awal nih yang kecil-kecil dulu. Dan jelas kalian harus konsisten dan punya manajemen waktu yang baik. Kenapa? Karena kalau kalian mempersiapkan yang gak konsisten, kayak oh aku sekarang mabar dulu deh, oh aku sekarang pacaran dulu deh, atau di sini ada pacaran atau enggak. Nah, kayaknya ada deh, tapi aku nggak akan spill ya. Nah, kalau kalian konsisten tiap hari kayak mempersiapkan ini, mempersiapkan bahasa Inggrisnya, mempersiapkan dokumennya, mempersiapkan akademisi kalian, menurutku akan lebih gampang daripada di akhir selama intensif selama seminggu atau kayak selama 3 hari SKS sisa tugas malam. Itu menurutku nggak se-efektif dibandingkan kalau kalian konsisten setiap hari 30 menit atau 1 jam mempersiapkan langkah kalian ke depannya atau masa depan kalian gitu. Dan manajemen waktu yang baik. Kalian boleh main HP, kalian boleh scroll TikTok, kalian boleh mabar gitu ya. Tapi kalian itu kan student ya, kalian seorang siswa gitu. Menurutku tugas utama siswa adalah belajar. Jadi selesaiin dulu belajarnya, selesaiin dulu apa yang harus diselesaikan. Ketika ada waktu luang, ya udah berarti itu waktu kalian untuk me time atau untuk scroll TikTok, kemudian YouTube atau mungkin mabar. Jadi boleh main HP, tapi kalau bisa selesaikan yang harus diselesaikan dulu gitu. Jadi kalian ini udah, aku bisa bilang salah 40 berarti ya, salah 40 siswa terpilih di madrasah ini yang langkah kalian itu kedepannya akan lebih gampang dibandingin teman-teman kalian lain untuk meraih kesuksesan kalian di masa depan gitu. Ya, you've got this, kalian bisa menaklukkan semua ini. Mungkin dari aku cukup segitu. Kalau mau mencatat instaku boleh @cleanup_harrison_night. Kalau mau DM juga boleh. Cuman pasti akan aku jawab di antara 9 jam sampai beberapa jam selanjutnya, karena biasanya yang ngechat aku itu sampai jam 4 itu malam hari dan aku udah tidur gitu, baru aku balas besoknya. Dan ketika aku balas biasanya mereka juga udah tidur, jadi kayak ya itu mungkin halangannya, tapi insya Allah akan aku balas. Dan mungkin dari aku segitu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas keterangannya Mas Saudara Fadil Mufti Putra Fatria. Beri tepuk tangan yang meriah untuk 3 pemateri tadi. Ada yang bingung? Kalau ada yang bingung silakan bertanya. Kita punya waktu 15 menit untuk pertanyaan sampai jam 10 menit, nggak apa-apa. Ada yang mau bertanya? Oke. 1.
Saya Dato' Omar Al-Hanafi dari kelas 12C. Jadi ada dua pertanyaan, Kak, Mas, Pak. Yang pertama, perbedaan kultur dan budaya akademik antara luar negeri dan Indonesia itu pasti ada. Dan dari pengalaman Kak itu apakah sama? Yang kedua, berkaitan dengan waktu belajar, menurut Kak bagaimana tips yang efektif untuk persiapan studi ke luar negeri? Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Kita ngomong dulu, ada? Apa langsung dijawab mau ini? Langsung dijawab aja, geng. Pertanyaan pertama tadi dari Mas Java, kultur budaya luar negeri ada perbedaan. Nah, monggo niki dari pengalaman pribadi para pemateri silakan disampaikan kultur budaya dan tips untuk studi luar negeri seperti apa. Monggo dari sini dari Ustadz Haji Nadirin, semoga dari pemateri pertama. Ya, terima kasih pertanyaannya Mas Dava. Ya, kultur budaya pasti ada, budaya termasuk budaya teknologi ya. Kalau di Timur Tengah, ya kalau di Timur Tengah mungkin cukup berbeda dengan di Barat dan di Indonesia beda. Kalau di sana kita dituntut untuk belajar secara mandiri, itu pasti. Kemudian kalau di Al-Azhar di beberapa fakultas terutama syariah dan juga usuluddin tidak ada sistem absen. Tidak ada sistem absen. Yang ada yang paling harus berangkat hanya ketika ujian. Dan ujian itu tidak ada apa istilahnya? Ulang itu apa ujian? Remedi. Ada remedi tahun depan. Iya serius. Mau kalian sakit, mau masuk rumah sakit, mau ketabrak sepur, ketabrak motor, ketabrak apapun, boleh ulangi, tapi tahun depan. Dan kalau ada 3 mata kuliah tidak mencukupi nilainya, tidak KKM ya istilahnya, maka harus tinggal kelas. Jadi sebenarnya sana sekolahnya, kuliahnya itu bukan sistem SKS, tapi sistem paket. Ya, jadi 1 tahun itu kurang lebih ada 12 sampai 15 mata kuliah kalau syariah, kalau di usuluddin sampai 20 sampai 25 mata kuliah. Itu dalam 1 paket itu 1 tahun kalau ada lebih dari 2 mata kuliah tidak bagus, tidak KKM nilainya, maka harus ulangi di tahun yang sama. Jadi nggak boleh naik kelas. Kalau cuma ada 2 maksimal boleh naik kelas, tapi yang 2 mata kuliah ini diulangi tahun depan. Tuh, jadi belajar mandiri sana sangat dituntut untuk belajar mandiri. Kemudian karena itu yang nggak ada absen, nggak ada absen harian, nggak ada. Dan juga karena itulah kemampuan bahasa masing-masing itu sangat menentukan. Dan juga kalau di Timur Tengah itu ya mungkin sama, kalau yang bagian ini mungkin sama ya dengan yang di Barat. Di negara manapun bahkan ketika kalian sudah di luar negeri, segala peraturan dan pagar itu yang ada hanya dalam hati kita. Setinggi-tingginya pagar 3 mantul, yang cowok-cowok nakal mesti bisa lompat kalau pas mau bolos. Tapi kalaupun tidak ada pagar di luar, tapi kalau hati kita punya pagar, insya Allah tidak akan pernah bisa kita lewati. Jadi pagar dan peraturan dalam hati, nanti kalau teman-teman sudah di luar negeri atau sudah jauh dengan orang tua, yang penting itu pagar dan peraturan yang ada dalam hati, karena itu yang akan menentukan budaya akademik kalian. Kalau kalian bikin peraturan sendiri di hati kok dilanggar sendiri, ya sudah, ini nanti tanda-tanda mungkin ulangi belajar lagi harusnya. Ya, jadi yang kemudian perlu ini kan dalam budaya itu. Kemudian yang kedua, tips belajar, kalau bahasa
bahasa, sekali lagi bahasa itu praktis, praktek ya. Jadi tiap hari itu kalau yang sukanya, yang sudah mau tujuannya ke barat, pokoknya pakai bahasa Inggris, ya sudah tiap hari itu sediakan waktu untuk belajar bahasa Inggris, entah itu baca, mendengarkan, nonton film berbahasa Inggris, bahkan atau bahasa Arab ya gitu ya, berbahasa Arab ya gitu. Sediakan waktu. Yang di TikTok yang biasanya follow-nya, ngikutinnya yang biasanya apa kalian yang diikuti? Coba diganti, cari konten-konten yang berkaitan dengan bahasa Arab, bahasa Inggris, banyak sekali kontennya kok. Jadi dan sediakan waktu itu 10, 20 menit, 30 menit tiap hari. Karena kalau buat saya belajar bahasa itu bukan hanya bicara, bukan hanya membaca, bukan hanya ngomong, bukan hanya mendengar, tapi berpikir dengan bahasa tersebut. Contoh berpikirnya ketika kalian lihat tembok, bahasa Arabnya apa atau bahasa Inggrisnya apa. Ketika kita melihat air minum di otak kita langsung, oh bahasa Arabnya ini, oh bahasa Inggrisnya. Nah itu nanti akan kalau nggak tahu buka kamus, pakai HP kan, nah buka kamus gitu. Jadi dan ini harus tiap hari, tidak bisa kalian tidak tiap hari sampai nanti mau lulus atau nanti mau seleksi, mau ujian masuk, itu terus kayak gitu. Tidak bisa hanya kurang sehari, kurang 2 hari, kurang seminggu, dan mulai sekarang harus berani, atau sebetulnya nanti ada program khusus untuk pelatihan bahasa Inggris atau bahasa Arab di sekolah. Begitu dari saya. Moga. Nih, dilanjut langsung ke awal. Oke, terima kasih ya pertanyaannya dari Gava. Kalau dari perbedaan kultur sama budaya akademi, mungkin kalau yang kultur akademinya sendiri memang ya kita belajar mandiri juga. Jadi biasanya sebelum kelas dosen akan memberikan bahan bacaan yang harus dibaca sebelum kelasnya mulai. Jadi ada bahan bacaan yang ketika kita nggak baca bahan bacaan itu, kita nggak bisa ngikutin kuliahnya ketika sama kelasnya dosen itu. Dan ketika kita satu bacaan aja nggak dibaca, ya sampai akhir semester kita nggak akan paham itu tentang materinya tentang apa atau materi tentang apa gitu. Kemudian kalau absensi mungkin kalau di bukunya nggak wajib, kalau di bukunya aku tiap matkul itu berbeda-beda. Ada yang nggak wajib karena absensi itu bagi mereka kayak ya mungkin kalian baca materi paham, kerjain soal lulus oke. Tapi ada juga yang sistemnya adalah kita tuh masuk kelas, ada soal di ABC di kelas, kalau kita pencet kita kerjain, akhirnya kita masuk kelas. Jadi udah terintegrasi sama HP kita. Jadi HP-nya kalau masuk ke ruangan, artinya kita udah masuk ke dalam kelas tersebut gitu. Tapi ada juga yang wajib, ada juga satu dosenku yang istilahnya mungkin kolot gitu ya. Jadi beliau itu absennya masih ditunjuk nama terus suruh angkat tangan gitu. Jadi ada juga sistem absen seperti itu gitu. Kemudian kultur yang menurutku agak shock di UBC ya, menurutku di tempatku sendiri adalah awal semester dan akhir semester. Kita punya kalau kita jelas tadi kata Ustadz benar, pagar hati atau pagar iman itu benar-benar harus kalian sendiri yang jaga gitu. Ada kultur yang nggak sejalan, banyak menurutku kultur yang nggak sejalan di luar negeri di tempatku dengan apa yang aku percaya gitu. Contohnya kalau di awal semester adalah First Friday Fred Party. Jadi hari Jumat pertama di minggu pertama perkuliahan ada yang namanya party atau dugem gitu. Jadi kayak mulai dari jam 12 malam Jumat sampai selesai subuh gitu. Nah itu banyak banget teman-temanku yang kesana. Cuman menurutku adalah itu ya ngapain aku kesana gitu. Mending aku tidur gitu. Karena itu ada jam tidur. Cuman bagi mereka itu adalah sebuah budaya gitu. Dan ada juga yang namanya end of semester lunch pool. Jadi ketika udah akhir semester kelas terakhir sebelum masa-masa ujian, mereka akan turun ke pantai, kemudian mereka akan nyebur 1 unit itu ke pantai dekat kampusku. Menurutku itu juga budaya yang kurang oke buat aku, karena pasti akan banyak banget banyak melihat auratnya gitu lah. Jadi kayak ya daripada aku ikutin budaya mereka, yang penting aku belajar aja atau tidur gitu. Jadi kalau aku untuk menghindari budaya-budaya nggak oke, yang penting tidur gitu. Dan kalau misalnya bosan tidur ya belajar
karena aku memang dasarnya orangnya ya suka belajar gitu ya. Dan membahas tentang pertanyaan kedua tentang tips belajar, benar kata Ustadz, harus konsisten belajar tiap hari 20 menit, 30 menit. Tapi kalau aku dulu emang agak banyak ya, biasanya kayak sekitaran 3 jam, 4 jam per hari, karena emang ya aku sukanya belajar gitu. Cuman kalau kalian mulailah dari yang kecil-kecil dulu nih, 15 menit, 20 menit, 30 menit tiap hari, ditambah terus belajarnya. Plus kalau misalnya kalian suntuk belajar tapi kalian masih ada kewajiban untuk belajar, cobalah untuk mencari apa ya, misalnya refreshing atau penyegaran otak, karena kalian tuh nggak bisa terus-menerus belajar selama 12 jam, 13 jam gitu. Carilah refreshing untuk otak, contohnya adalah keliling kamar, atau mungkin keliling rumah, atau keliling kampung. Jadi yang biasanya aku lakukan ketika aku agak stres belajar adalah aku tinggalkan semua materi pelajaranku, aku keluar dari gedung kuliah, aku keliling satu kampus, kemudian aku balik lagi dan belajar lagi. Jadi kalian tuh memang kewajibannya belajar, tapi ketika kalian sedang belajar, cobalah untuk mencari kesibukan lain selama sebentar aja yang pasti kalian bisa refresh. Kalau kalian suka hobi sepak bola, ya udah kalian main sepak bola 1 match, 2 match gitu. Itu sih maksudnya kayak sekitaran 15 menit, 20 menit gitu, baru kalian mulai lagi nih belajar gitu. Selama ya kalian kalau misalnya hobinya scrolling TikTok ya jangan dulu, karena kan masih belajar. Ketika kalian belajar ya udah, kalian mau masak atau mau apa ketika disuntuk tuh boleh, tapi jangan scroll TikTok, karena scroll TikTok tuh satu scroll aja semenit gitu kan. Kalian mana cukup 15 kali scroll gitu untuk satu istirahat kalian gitu. Dan benar tadi kata Ustadz, coba deh mulai dari barang-barang kecil sekitar kalian tuh. Kalau kalian ingin belajar bahasa, coba diartikan ke bahasa yang ingin kalian pelajari gitu. Dan coba ngomong sama teman pakai bahasa yang ingin kalian kuasai. Nggak boleh malu. Kenapa? Karena kalau nggak dipraktekkan, ya gimana caranya kita bisa gitu. Aku punya teman dari MTS sampai MA, itu aku ngomong sama dia selalu pakai bahasa Inggris dengan broken grammar, dan pada akhirnya ya bisa-bisa aja aku survive di Kanada dengan bahasa Inggrisku yang cukup pas-pasan ini gitu. Jadi mulai ada ini ini adalah bottle of water, ini snack gitu. Aku ngomong sama temanku, hi what you doing gitu. Kemudian ya mulai dipraktekkan gitu. Atau mungkin sama guru juga boleh gitu. Dengan syarat mungkin ya kalian nggak boleh menertawakan gurunya, guru juga jangan menertawakan kalian dengan bahasa Inggrisnya kalian. Kalau menurutku sih gitu, karena aku juga ngomong ke beberapa guru bahasa Inggris tuh ya pakai full bahasa Inggris, meskipun gurunya jawabnya pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi harus dipraktekkan dan nggak bisa SKS atau sistem kebut semalam. Itu sistem yang jelek ya, karena kalian nggak bisa cramming semua materi dalam satu duduk, dalam satu malam gitu. Oke, terima kasih dari aku. Oke, menambahkan sedikit saja ya terkait kultur budaya akademik di kampus. Saya bicara di kampus Indonesia, terutama di spesifik di UI. Kalau yang saya rasakan di UI, kelebihannya adalah sangat mendukung mahasiswanya untuk berprestasi. Ini yang saya rasakan perbedaannya sangat mencolok dengan kampus-kampus lain selain UI, bahkan ya UI maupun di kampus lain lah. Terutama terkait pengajuan dana untuk kita lomba misalkan mau ke luar negeri. Nah, sedikit saya spill, kemarin ke Qatar itu gratis, full dibiayai. Tiket itu kalau kemarin ada 4 orang, per orangnya sekitar 11 juta baru berangkat ya, berarti pulang pergi bisa dihitung sendiri sekitar ada 80 juta lah, itu gratis ditanggung oleh UI semuanya. Bahkan kita juga dikasih uang saku per orangnya ya lebih dari 5 juta untuk sekitar 7 hari begitu. Jadi mobilitas internasional maupun nasional, UI sangat mensupport mahasiswanya untuk terus menorehkan prestasi. Nah, itu yang pertama. Ketika saya tanya ke teman-teman saya di kampus lain, wah kok bisa gitu? Ya, di kami nggak ada seperti itu. Bahkan ketika di UI teman-teman nanti juara kompetisi, juara perlombaan nasional, wilayah, provinsi, dan bahkan internasional, nanti akan ada semacam apresiasi berupa uang, ya, uang dari UI yang diberikan kepada teman-teman yang bisa menorehkan prestasi. Dan nominalnya bahkan yang saya dapatkan dari hadiah yang saya dapatkan dari kepanitiaan atau lomba tersebut
ya kan, dan dibandingkan dengan UI kadang lebih besar yang dari UI. Nah, jadi nggak main-main teman-teman untuk kalau kita bisa berprestasi, banyak ya hadiah yang akan diberikan oleh UI. Kemudian terkait ini ya, cara belajar tadi udah misalkan materi dari Ustadz dan juga dari Masnya. Itu kalau saya pribadi, saya bikin target teman-teman, ya, pasti bikin target karena saya yakin bahwasanya tidak ada orang sukses yang gagal dalam mengatur waktunya. Jadi pastikan teman-teman bisa mengatur waktu teman-teman sendiri, dibagi antara belajar dan juga main, karena itu kita butuh refresh ya. Dan mungkin yang perlu saya sampaikan adalah saya bisa bahasa Arab debat itu ngomong bahasa Arab dan waktu 7 menit. Itu ngomong kalau debat itu beda dengan ceramah seperti ini. Kalau debat dan waktu 7 menit itu kita gimana caranya bisa ngomong cepat, ya kan? Ngomong cepat kita bisa menekan poin-poin argumentasi kita, ya kan? Dalam waktu 7 menit itu sangat-sangat tricky sekali, sangat susah. Kalau nggak kita terbiasa untuk gimana cara ngomong sistematis, cara ngomong yang lancar. Kuncinya adalah tadi, benar kata Ustadz tadi, kosakata. Perbanyak kosakata, latih dari kosakata sehari-hari yang terkecil, benda-benda yang kita temui itu perdalam dan coba rangkai dalam bentuk tulisan atau tulisan singkat lah, 1 halaman mungkin, ya kan? Mungkin teman bisa meniru tadi yang saya terapkan. Saya siap ya minimal sepekan sekali dari majalah. Itu yang saya rasa impactnya sangat luar biasa ketika nanti kita berkompetisi. Maka fokus untuk membangun kompetensi teman-teman untuk kita berkompetisi, ya, membangun kompetensi untuk berkompetisi. Mungkin itu sekian dari saya. Ya, terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk para pemateri kita. Semangat luar negeri, semangat dapat beasiswa 25 juta loh sebulan. Apa ingin? Ya. Yang jelas kita simpulkan dari para pemateri kita untuk disiapkan ke luar negeri, yang pertama adalah mental, kemudian kesiapan dengan bahasa asingnya, kerja keras dan usahanya jangan lupa. Dan untuk yang terakhir, mohon untuk anda semua yang sudah mengisi formulir tadi, nah itu nanti dapat dikumpulkan di tempatnya Bu Novita. Bu Novita mana Bu Novita? Nah, dapat dikumpulkan di Bu Novita ya. Adalah semua yang saya banggakan. Kita sampai ke penghujung acara. Nanti setelah acara ditutup, nanti silakan kita foto bersama ya. Semua berdiri menghadap ke sini, nanti difoto dari depan ya bersama para pemateri kita nanti semuanya. Sekian dari saya, banyak dan kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam membawakan acara dari awal sampai akhir, banyak kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semuanya berdiri. Di depan sini. Oh iya. Oh ya. Yuk anak-anak semua berdiri di depan meja sini menghadap ke sana, menghadap